Hutan di lereng Gunung Lemongan, Jawa Timur yang dulunya gersang, kini kembali rindang. Puluhan tahun, hutan gundul akibat pembalakan liar, alhasil wilayah di sekitar gunung kerap dilanda banjir. Pulihnya hutan Gunung Lemongan jadi wujud ketekunan kakek Daim, warga lereng gunung. Karena kan namanya hutan ya, ndak bersih kayak gini. Hidup atau tidak, gimana cara merawatnya gitu. Sedangkan saya cuman berdua sama istri, anak masih kecil. Istri itu bertanya, kok tanam pinang terusnya? Ya, pinang ini ndak diganggu sama hewan. Urusan untungnya saya ndak bilang, ndak tahu. Selama 25 tahun, kakek Daim berusaha mengembalikan fungsi hutan dengan menanam pohon pinang. Itu saya coba tanam berapa macam jenis tanaman. Ternyata yang tidak diganggu oleh hewan itu ya hanya pinang. Jadi saya pilih pinang. Hutan ini sering terbakar. Tiap tahunnya itu musim kemarau terbakar. Jadi musim hujan kebanjiran. Jadi bagaimana hutan ini bisa menjadi hijau. Jadi saya pilih tanaman mana yang tidak diganggu oleh hewan. Ternyata pinang inilah yang bisa tidak ada gangguan dari hewan. Musim kemarau-nya itu sering terbakar, bahkan bisa tiap tahunnya terbakar. Jadi musim hujannya itu kedatangan banjir. Itu. Oke. Banjir. Setelah saya nanam pinang itu nggak ada, sudah kebakaran, sudah lama selamanya seumur pinang itu. Seumur pinang itu nggak pernah kebakaran lagi. Waktu banjir rumah Pak Daim juga kebanjiran karena hutannya gundul itu? Saya waktu kecil dulu, umur saya masih belum usia itu. Pernah kebanjiran, kedatangan banjir, pernah terjadi rumah warga itu terhanyut. Tapi zaman dulu itu ya tidak canggih seperti zaman sekarang. Radio pun itu di dusun Berca itu nggak ada. Jadi sulit kalau melapor itu jalan kaki. Jadi nggak ada orang tahu. Bahkan kejadian itu ya kaget bagi warga yang jadi korban itu. Kami dengar Pak Daim juga jadi korban longsor ya di sekitar hutan itu? Enggak, tapi hampir sedikit banjir itu mengena pemukiman warga. Karena jalannya itu sudah memang ada jurang itu, banjirnya itu berbelok. Andaikan jalan banjir itu terhalang oleh material kayu-kayu yang dihanyut itu, bisa menuju agak lurus kena pemukiman warga saya itu. Baik, 25 tahun yang lalu Pak Daim bergerak sendiri, berdua dengan istri, atau ada teman-teman yang lain untuk berupaya sama-sama melestarikan kembali hutan di situ, hutan Lemongan itu? Sebelumnya itu selama 7 tahun itu sendirian saya. Selama 7 tahun sendiri? Iya, karena anak saya saya punya anak 3, yang 2 ada di pesantren, yang 1 menempuh pendidikan dari rumah. Yang istri saya itu menunggui rumah, cuman saya sendiri. Tapi kalau sekarang ya istri ikut juga merawat tanaman itu. Berdua saja atau ada lagi yang orang lain yang ikut membantu Pak Daim? Kalau orang luar sepertinya menanam atau merawat nggak ada. Kalau waktu panen ya banyak. Waktu panen banyak, tapi merawat dan menanam hanya Pak Daim dan istri ya? Iya. Pak Torik, jadi itu bantuannya dari pemerintah ada nggak untuk Pak Daim dan istri? Karena ini upayanya cuma berdua nih untuk bisa melestarikan lingkungan dan dampaknya luar biasa sekarang. Iya, jadi ini menjadi bagian dari konsep yang di Kabupaten Lumajang itu menjadi pilot project nasional, yaitu perhutanan sosial.
Mhm. Ada 2 orang peraih Kalpataru dari Kabupaten Lumajang. Yang pertama dulu tahun 2019 namanya Pak Sucipto Ya, atau Pak Cipto. oke. Yang sekarang Pak Daim. Mhm. Kita di Lumajang ini memang 30% lebih hutan ya. Dan dulu hutan itu dengan berbagai macam problem dan dinamika masalahnya, sering orang berhadapan dengan pengelola hutan atau perhutani. Nah, konsep itu tidak terurai bertahun-tahun. Nah, karena itu sekarang kita eh, menguatkan konsep perhutanan sosial supaya hutan tidak lagi face to face berhadapan antara masyarakat dengan hutan. Mhm. Jadi masyarakat terlibat sebagai pengelola hutan. Oke. Upaya Ini ya? program yang ada di pemerintah Kabupaten Lumajang. Mhm. Nah, berkaitan dengan Pak Daim, tentu apresiasi kita ya. Saya beberapa kali berdialog dengan Pak Daim sebagai bagian dari apresiasi kita. Mhm. Termasuk salah satunya adalah dulu nggak kepikir bahwa pohon pinang itu akan menghasilkan income ekonomi. Tapi Ya. sekarang itu menghasilkan income ekonomi yang tidak sekedar Pak Daim, tapi masyarakat yang ada di Ya. sekitarnya. Itu Mhm. Mbak. Mhm. Ada upaya lain dan diupayakan oleh pemerintah Kabupaten Lumajang untuk membuat warga mengikuti nih jejak kakek Daim, karena kan tadi Pak Torik menyatakan Lumajang wilayahnya didominasi oleh hutan juga. Iya, mohon maaf Mbak, saya, kepotong Bluetooth ini. Hmm. Sebentar. Baik. Sembari menunggu Pak Torik, saya ke Pak Daim. Pak Daim, eh, sekarang ini kan sudah dampaknya luar biasa, bisa dikatakan Pak Daim sangat berhasil untuk kembali menghijaukan hutan di Gunung Lemongan. Untuk Pak Daim, apalagi mimpi yang belum tercapai untuk bisa membantu perekonomian warga sekitar? Ada lagi tujuan Pak Daim selanjutnya yang dalam waktu dekat? Ya, tentang itu ya sangat membantu pikir saya. Mhm. Karena selain penghasilan dari pinang itu, ya selain itu banyak. Ada Ya. mencari pelapahnya pinang itu tiap harinya, dalam satu hari itu 2 kali. Hmm. Dan lagi mencari sayur, di situ ya dapat juga. Berangkat dari tangan kosong itu Ya. pulangnya ya dapat penghasilan. Terbayang nggak sih Pak Daim ternyata apa yang Bapak lakukan 25 tahun lalu sendirian sekarang bersama istri bisa memberikan dampak luar biasa untuk warga sekitar? Iya, karena untuk warga sekitar itu ya sangat banggalah Hmm. karena dulunya nggak ada. Ya. Ya menempuh jalannya itu sulit. Mhm. Sepertinya sayur itu nggak ada sayur yang seperti itu Baik, dulunya. baik. Tapi yang sekarang ini ada sayur yang jenis kayak gitu baru ada. Hmm. Itu termasuk karena apa itu? Kenaungan tempat itu, Ya, lahan itu baik, dulunya nggak ada. baik. Berkat upaya Pak Daim luar biasa tidak hanya eh, melestarikan lingkungan atau hutan di Gunung Lemongan, tapi juga memberikan penghidupan bagi warga sekitar. Terima kasih Pak Daim. Terima kasih juga Pak Torik tadi sudah bergabung. Sayang ada kendala sini, tapi kami menghargai juga upaya pemerintah Kabupaten Lumajang untuk bisa mendorong perubahan dan juga upaya mengikuti upaya yang dilakukan oleh Pak Daim melestarikan lingkungan di sekitar Lumajang. Terima kasih Bapak-bapak.